Bab 1496, keributan di mana saja. Bang! Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kekosongan saat gelombang suara samar-samar menyebar ke seluruh dunia. Gelombang dunia memang sama dengan apa yang dinyatakan di peta kuno. Xiao Yan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, melihat kabut samar yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Suos! Beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari dunia bintang sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Api iblis akan turun ke dunia. Yao Lao mendarat di samping Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Xiao Yan mengangguk. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke lokasi api teratai iblis pemurnian mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni, mereka semua akan mengadopsi sikap penuh harapan. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan api teratai iblis pemurni dan memperbaikinya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melampaui kekuatannya. Godaan itu terlalu berat untuk ditolak. Kapan kita akan bergerak? Yao Lao bertanya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat langit malam di barat laut. Cahaya yang kuat dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang luar biasa luas. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hati seseorang di dalam paviliun bintang jatuh. Ini adalah api teratai iblis pemurni telah muncul di dunia ini. Yao Lao merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup udara dingin yang lembut. Dia tidak menyangka api iblis ini akan membuka segelnya dengan kecemasan seperti itu. Bang-bang! Tangan Xiao Yan dengan lembut menekan dahinya. Gugus cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak yang kuat pada saat ini. Hah! Xiao Yan menghembuskan napas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari gugusan cahaya. Dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna, dia mungkin tidak bisa memasuki gugusan cahaya, tapi tidak masalah baginya untuk menekannya. Kita akan pergi sekarang. Terlepas dari seperti apa situasinya, kita harus pergi untuk melihat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya berkedip setelah menekan gugusan cahaya itu. Kecepatan munculnya api iblis jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kemungkinan berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Xiao Yan perlu dengan cepat mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak berniat untuk bertindak segera, akan lebih baik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi sesegera mungkin. Yao Lao terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peluit panjang keluar dari mulutnya. Peluit itu menyebar ke dunia bintang yang terang karena banyak sosok mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah penatua pertama Menara Pil Kecil, leluhur Huo Yun, dan Pri King dan Pri Hua dari Sekte Bunga. Perjalanan ini sangat kritis. Aku sudah mengundang mereka lebih dari 2 hari yang lalu. Yao Lao tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan memberi judul pengakuannya. Pada saat ini, setiap orang tambahan lebih kuat, yang berarti peluang sukses tambahan. Semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada orang yang menghadapi bahaya yang bukan tandingannya, silakan mundur. Yang paling penting adalah menjaga kekuatan seseorang.
Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Para ahli yang hadir dianggap sebagai kekuatan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Merebut api teratai iblis pemurni mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dipahami, banyak sosok manusia di langit berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiao Yan. Kekuatan dan reputasi Xiao Yan dalam aliansi tidak kalah dengan prestise Yao Lao. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Ayo pergi! Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menembak melalui langit di belakang mereka. Sekelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi melintasi dataran tengah sementara paviliun bintang jatuh sedang menggerakkan orang-orang mereka. Setelah itu, setiap kelompok disertai dengan suara mendengung dari angin yang berhembus saat mereka terbang di langit satu persatu. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut dataran tengah. Dalam waktu singkat, seluruh dataran tengah telah berubah menjadi berantakan. Suos! Suara keras angin yang terbelah tiba-tiba bertiup melintasi langit saat sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kami memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depan. Cahaya menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih berkeringat. Itu memang layak menjadi api teratai iblis pemurni. Hanya panas yang dipancarkan akan menyulitkan bintang 6 dan di atas elit Dozuns untuk menolak. Mata Xiao Yan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar merajut. Elit bintang 6 Douzun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini hampir tidak mampu menahan panas sisa api teratai iblis pemurnian. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa menakutkannya api teratai iblis pemurni itu. Xiao Yan, kami telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah api teratai iblis pemurnian. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Mata cantik Ziyan menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Mereka memang telah bertemu cukup banyak kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih sedikit terlalu lemah untuk merebut api teratai iblis pemurni. Aku ingin tahu apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah mencapai. Mata Xiao yang mengamati area jauh di depannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, tingkatkan kecepatan kita. Jarak 500 km dapat ditempuh oleh para ahli seperti Xiao Yan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar yang menundanya, seluruh kelompok secara bertahap mencapai daerah pegunungan di mana api iblis telah turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau subur telah benar-benar lenyap. Hanya gurun putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan memancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km mengungkapkan distorsi. Api yang mengerikan dari api teratai iblis pemurni ini. Itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar menjadi gurun. Yao Lao tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat gurun besar yang muncul di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Api melonjak dari tubuhnya dan melilit semua orang dari aliansi. Baru kemudian rasa sakit yang membakar di kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Daerah itu sudah terbelah. Cahaya putih krem pecah dari ruang dan mengalir turun.
Cahaya memancarkan suhu yang mengerikan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh jiwa. Ruang yang menyegel api teratai iblis pemurnian telah rusak. Namun, api iblis belum muncul. Mungkin masih di alam itu. Cahaya putih krem ini hanyalah panasnya yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan setelah melihat pemandangan ini. Panas yang tersisa. Bahkan dengan kekuatan Zian, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas yang tersisa mampu membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Betapa menakutkannya jika mereka memasuki dunia itu. Suos. Segera setelah kelompok Xiao Yan muncul di gurun ini, gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari segala arah. Banyak sosok berhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka mengandung rasa ngeri saat mereka menatap gurun putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini awalnya adalah daerah pegunungan yang dipenuhi kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, sepertinya kita harus memasuki alam itu untuk mendapatkan api teratai iblis pemurni. Yao Lao menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Dunia ini penuh dengan segala macam bahaya. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama melangkah maju. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Jika kelompok mereka ini terburu-buru masuk, hampir tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Yao Lao mengangguk. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya itu di dalam ruang yang rusak itu. Itu ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara kelompok Xiao Yan menunggu dengan hati-hati. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, diam-diam menyebar. Itu segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik ke tempat kabut hitam itu muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan menyebar, dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Itu kepala aula jiwa. Kelompok Yao Lao menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Douki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang. Bab 1497, 8 Api Penghancur Wastelan. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang istimewa dari wajahnya. Dia muncul seperti orang biasa ketika sepasang tangan kasar berguling dari lengan bajunya, tetapi sosok biasa inilah yang menyebabkan kebanyakan orang yang hadir berhenti bernapas. Mata mereka serius dan takut. Kepala aula jiwa. 4 kata sederhana ini memiliki prestise yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dataran tengah ini. Meskipun nama perkasa ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun pertumpahan darah, tidak ada satu faksi pun selain Aliansi Rumah Langit baru yang berani secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka kepada mereka. Sebagian alasannya mungkin karena klan Hun, tetapi Hall of Souls juga memiliki penghalang milik mereka. Di masa lalu yang jauh, kepala aula jiwa pernah memusnahkan lusinan sekte dalam semalam. Darah mengalir seperti sungai malam itu sementara mayat-mayat berserakan di seluruh negeri. 5 ahli yang telah mencapai bintang kedua dari kelas Dou Sheng telah jatuh ke tangannya dengan menyedihkan. Malam itu membangun reputasi ganas dari Hall of Souls. Itu juga menyebabkan Hall of Souls menjadi penguasa Central Plains. Bahkan Pil Tower tidak berani berbenturan dengannya dengan mudah. Pada saat ini, orang perkasa ini, yang reputasi ganasnya pernah terkenal di seluruh dataran tengah, diam-diam melayang di langit. Matanya seperti biksu tua yang bermeditasi karena tidak menunjukkan fluktuasi sedikit pun. Terlepas dari apakah tatapan dari sekelilingnya dipenuhi dengan ketakutan atau kebencian, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. Kepala aula jiwa. Mata Xiao yang sedikit menyipit. Tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala sama dengan jiwa kuat yang ditemui Xiao Yan beberapa hari yang lalu.
Sementara Xiao Yan sedang mengamati kepala aula jiwa tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan menoleh. Mata seperti riak kuno itu mendarat di Xiao Yan. Dia mengamati Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Klan Xiao yang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan dari Hall of Soul saya. Kepala aula, bocah ini terlalu licik. Meskipun kami tidak pernah melihatnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali semuanya lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tetapi setiap kali, dia selalu mengatasi bahaya. Terlebih lagi, kekuatannya juga akhirnya melonjak. Sosok manusia di belakang kepala aula jiwa berbicara dengan hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Itu secara alami milik wakil kepala aula jiwa. Di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akan menjadi Xiao Xuan yang lain. Kepala aula jiwa mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala aula melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala aula jiwa memberi Xiao Yan evaluasi yang begitu tinggi. Dia melihat sosok di sebelahnya yang belum berbicara dan tertawa datar. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiao Yan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiao Xuan tidak baik. Tawa yang tidak jelas keluar dari lubang hidung kepala aula jiwa. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu sulit diprediksi. Dia memiliki 5 jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau, api jantung jatuh, api jantung laut, api dingin tulang, dan api 3000 api. Api surgawi terlalu liar dan ganas. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain setelah kontak, tetapi dia mampu menghadapi mereka dengan damai. Ini seharusnya merupakan efek dari metode Qi-nya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya sementara kepala aula jiwa menatapnya. Cahaya mendarat di wajahnya, memperlihatkan wajah seorang pria berusia 30-an. Wajahnya tampak cukup muda, tetapi tidak ada ekspresi di atasnya. Suka dan duka tidak ada. Itu memberi seseorang perasaan bahwa semua wajahnya kaku. Tentu saja, fitur yang paling menarik perhatian adalah mata orang ini. Kedua matanya berwarna hitam pekat. Mereka adalah jenis hitam yang sangat murni. Tidak ada keputihan di matanya. Hanya sekelompok kegelapan seperti tinta yang ada. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah 2 manik-manik hitam telah dimasukkan dengan paksa ke matanya. Rasa dingin akan muncul di dalam hati seseorang setelah dilihat oleh sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh. Suaranya lembut dan dingin. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Yao Chen pernah memperoleh metode Qi misterius yang dapat menggabungkan api surgawi dari peninggalan kuno itu. Xiao Yan sedang berlatih mitos Qi itu. Alasan dia bisa dengan cepat naik ke level ini adalah karena metode Qi itu. Tentu saja, seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa mempraktikkan metode Qi ini, orang itu mungkin tidak akan berakhir lebih baik darinya. Setelah hanya mengamati Xiao Yan dari jauh, orang ini tidak hanya bisa melihat melalui api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan, dia juga bisa menebak asal mula metode Qi yang dipraktikkan Xiao Yan. Keterampilan pengamatannya akan menyebabkan seseorang berkeringat dingin. Dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, aku harus bisa membunuhnya. Pria berjubah hitam itu perlahan menyatakan, haha, itu wajar saja. Meskipun kepala klan junior hanyalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Ini adalah masalah mudah bagi Anda untuk membunuh 2 bintang awal Dou Sheng Xiao Yan. Sepertinya posisi kepala klan Hun akan menjadi milik kepala klan junior di masa depan. Wakil kepala Hall of Souls tersenyum ketika dia mencoba menjilat.
Pria berjubah hitam itu meringkuk mulutnya setelah mendengar kata-kata ini. Namun, dia memandang wakil kepala aula jiwa dan berkata, "Kamu harus mendengarkan apa yang dipikirkan kepala aula sebelum mengucapkan kata-kata ini." Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mengendalikan klan Hun selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Kepala aula tersenyum tipis sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pria berjubah hitam itu dengan lembut mengangkat kelopak matanya, tetapi tidak melanjutkan membahas topik yang agak tabu ini. Matanya beralih dari Xiao Yan saat dia melihat ke ruang yang hancur. Dia bertanya, "Kapan kita harus bertindak?" Tunggu api teratai iblis pemurni membuka segelnya. Ini akan membuatnya kehilangan cukup banyak energi. Kami akan bertindak begitu akan memecahkan segelnya. Tangan kasar besar kepala aula jiwa saling bersilangan saat dia berbicara. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Mata hitamnya yang murni sekali lagi menatap Xiao Yan di kejauhan sebelum dia menutup matanya. Apakah itu kepala aula jiwa? Dia memang menakutkan. Leluhur Hou Yun dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi muram saat leluhur Hou Yun berkomentar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hanya setelah melihat kepala aula jiwa secara langsung, dia menyadari betapa kuatnya dia. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan ahli seperti itu. Orang ini adalah musuh besar. Hati-hati. Senyum di wajah Si Yan di samping telah menghilang. Tubuhnya yang cantik dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara kebetulan memblokir setengah dari tubuh Xiao Yan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa menghalangi kepala aula jiwa. Selain itu, dia mengerti bahwa bahkan jika dia melawannya, dia tidak akan cocok untuknya. Hasil terbaiknya adalah mundur sendirian. Tenang. Mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haha, saudara Xiao Yan, kamu juga datang untuk ikut bersenang-senang. Tawa yang keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan meyakinkan semua orang. Suara angin yang deras segera muncul saat beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiao Yan mengikuti suara angin yang menderu. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia buru-buru menuju sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum hangat. Ini sebenarnya saudara Hou Xuan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Ada 3 sosok manusia yang muncul dari angin yang berhembus. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tampan dengan pakaian putih. Wajah yang familiar itu adalah wajah seorang anggota dari klan Yan yang telah dikenal Xiao Yan di alam Gu, Hou Xuan. Di sampingnya adalah wanita berpakaian merah yang sama dengan kerudung menutupi wajahnya. Kali ini, ada seorang pria tua berpakaian ungu tambahan bersama mereka. Saudara Xiao Yan memang orang yang luar biasa. Hanya beberapa tahun yang singkat sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu benar-benar telah mencapai kelas Dou Sheng. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia memuji. Dia kemungkinan telah menemukan kekuatan Xiao Yan saat ini. Haha, bukankah saudara Huo Xuan juga Ban Sheng tingkat tinggi? Xiao Yan sedikit tersenyum. Hatinya agak terkejut. Kecepatan di mana kekuatan Hou Xuan meningkat cukup ganas. Seandainya Xiao Yan tidak memakan hati bodhisattva, kemungkinan dia akan tertinggal jauh. Hah, di dalam tubuhmu. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati Huo Xuan di depannya sementara dia merasa terkejut. Dia mengeluarkan suara, ya, saat dia melihat Huo Xuan yang tersenyum dan bertanya, "Kamu telah menyempurnakan api surgawi." Dengan bantuan para sesepuh, untungnya saya telah menaklukkan 8 api penghancuran wastelan dari klan. Kalau tidak mungkin kekuatanku melonjak sejauh itu. Huo Xuan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun.
Api penghancur 8 Wastelan berada di peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Tangan Xiao Yan gemetar. Dia sadar bahwa klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. 2 di antara mereka berada di peringkat 10 besar, tetapi dia tidak menyangka nyala api lainnya, selain api teratai merah Ye, sebenarnya adalah api penghancur 8 gurun, memang layak menjadi klan kuno. Ia memiliki koleksi seperti itu. Xiao Yan dipenuhi dengan rasa iri di dalam hatinya. Dia telah berlari ke seluruh benua, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia peroleh hanyalah peringkat ke-9, 3.000 api pembakaran. Tidak terduga bahwa Hou Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah hanya melakukan perjalanan kembali. Saudara Xiao Yan, ini adalah tetua klan Yan saya, Huo Yao. Dia juga memiliki api surgawi, tetapi hanya peringkat ke-16, api air awan api. Huo Xuan menunjuk ke penatua berpakaian ungu di sampingnya dan tertawa. Api surgawi lain. Xiao Yan sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Dengan kata lain, 3 orang di depannya membawa 3 jenis api surgawi dari klan Yan. Jika 5 jenis api surgawi di dalam dirinya dimasukkan, bukankah itu berarti total ada 8 jenis api surgawi? Haha, Xiao Yan gege, ada lebih dari 8 jenis. Suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba masuk ke telinga Xiao Yan seolah-olah menyadari pikiran Xiao Yan. Sun Er, kegembiraan segera melonjak ke wajah Xiao Yan saat suara familiar yang dalam terdengar. Bab 1498, Reunifikasi dengan Sun Er. Xiao Yan mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat riak intens muncul di ruang yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Orang di depan mengenakan pakaian hijau yang elegan dan tampil seindah bunga. Wajah cantiknya menunjukkan senyum lembut. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita hijau pucat. Itu jatuh seperti air terjun sebelum menyebar di pinggangnya yang halus. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya melayang. Sikapnya muncul seperti peri yang turun ke alam fana. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap yang sangat elegan itu selain Sun Er, yang sudah lama tidak ditemui Xiao Yan? 2 orang mengikuti di belakang Sun Er. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang familiar. Itu adalah Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu, yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Sun Er. Orang lain itu sangat tidak dikenal. Dia adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru. Senyum hangat selalu terpancar di wajahnya. Senyum itu memberi seseorang perasaan ramah, tetapi hanya orang dengan penglihatan yang kuat yang samar-samar bisa merasakan ketajaman yang tersembunyi di balik senyum itu. Kemunculan tiba-tiba kelompok Sun Er langsung menarik banyak pasang mata. Banyak pasang mata menyapu ketiganya sebelum percakapan pribadi yang lembut muncul di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang bisa muncul di tempat ini bukanlah orang biasa. Mereka secara alami mengerti bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tidak menonjolkan diri, anggota klan Gu memang datang. Wakil kepala aula jiwa mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul. Api teratai iblis pemurni bukanlah api surgawi biasa. Bahkan klan Hun kami menginginkannya. Wajar jika klan Gu telah bertindak dengan baik. Mata kepala aula jiwa menyapu ketiganya. Setelah itu, mereka berhenti di sesepuh berjubah biru. Kejutan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara samar. Gu Nanhai tidak terduga bahwa klan Gu telah mengirimnya kali ini. Meskipun Gu Nanhai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Kepala klan junior dengan pakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, "Ada kesepakatan antara klan kuno kita. Mereka yang berbintang 5 Dou Sheng ke atas tidak dapat campur tangan secara acak. Hal baiknya adalah kekuatan kepala aula sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang bisa mengalahkanmu. Meskipun orang-orang kuat itu tidak dapat campur tangan, mereka pasti mengamati tempat ini.
Kepala Aula Jiwa tertawa dengan suara samar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong. Seolah-olah ada seseorang yang berlama-lama dalam kekosongan itu. Xiao Yan Gege, kamu akhirnya menjadi Do Sheng. Gadis anggun itu berdiri di depan Xiao Yan. Senyum hangat juga menyebar di wajahnya saat dia melihat senyum cantik gadis itu. Gu Qingyang dan tetua berjubah biru di sampingnya tanpa sadar menggelengkan kepala mereka. Mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di dalam klan Gu. Sesuatu sepertinya telah mengenai titik lemah di hati Xiao Yan saat dia melihat gadis halus di depannya. Pikirannya, yang telah ditekan, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hatinya seperti air banjir. Dia segera mengabaikan banyak pasang mata saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan panjang lembut Sun Er. Setelah itu, dia dengan lembut menarik dan memeluk kecantikan di depannya dengan berat. Xiao Yan saat ini telah benar-benar tumbuh. Terlepas dari apakah itu dalam usia atau kekuatan, pencapaian Xiao Yan saat ini membuatnya benar-benar layak untuknya meskipun dia memiliki garis keturunan ilahi yang hanya terlihat sekali dalam 1000 tahun. Meskipun kekuatan Sun Er tidak lebih lemah darinya, bintang 2 muda seperti Do Sheng adalah seseorang yang bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak bisa meremehkannya. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Yan saat ini pergi ke klan Gu untuk melamar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lengkungan lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dia dipeluk oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiao Yan saat dia dengan rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tidak dia alami. Sudah 3 tahun penuh sejak mereka terakhir berpisah. Karena dia memiliki garis keturunan ilahi klan Gu, dia tidak bisa secara acak meninggalkan kerang Gu sebelum dia menjadi Do Sheng. Dia hanya bisa menanggung siksaan pahit kehilangan Xiao Yan di dalam hatinya untuk melindungi kelanjutan garis keturunan. Dia telah mengerahkan semua upayanya dalam pelatihan untuk mendapatkan kebebasan yang menjadi miliknya setelah mencapai kelas itu. Xiao Yan Gege, aku sangat merindukanmu. Sun Er sedikit menoleh. Dia melihat sisi wajah Xiao Yan dan melengkungkan bibirnya. Sebuah sihir samar muncul pada dirinya, wajah yang anggun dan cantik. Gumamannya diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu. Dia dibesarkan di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga telah berpisah dengan Xiao Yan sejak lama karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiao Yan berlangsung singkat dan tergesa-gesa karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat adalah tahun demi tahun penantian dia secara bertahap mengalami hari-hari. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktunya sesuka hatinya. Tidak perlu baginya untuk dikelola dengan ketat oleh klan Gu. Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengatakan, kalian berdua tidak memperlakukan kami sebagai tidak ada, kan? Gu Qingyang di samping tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiao Yan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qingyang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik mendarat di Yao Lao yang berada di belakang Xiao Yan. Dia membungkuk padanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti penatua Yao Chen, kan? Haha, gadis kecil, kita saling kenal. Tetapi kita belum pernah bertemu muka. Yao Le tertawa. Sun Er telah menemukannya bersembunyi di Xiao Yan sejak lama. Pada saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Oleh karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya, tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi. Penatua Yao Chen, tolong jangan terus menyimpan apa yang terjadi di masa lalu di hatimu. Sun Er sedikit menyesal setelah mendengar jawaban Yao Lao. Dia curiga bahwa Yao Lao menyembunyikan niat buruk untuk Xiao Yan. Oleh karena itu, nada suaranya sedikit tidak sopan saat itu,
Tetapi kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa jika Yao Lao tidak diam-diam membantu Xiao Yan, rute yang akan diambil Xiao Yan akan jauh lebih buruk. Haha, ini masalah kecil. Saya guru Xiao Yan. Sangat tidak pantas jika saya tidak murah hati kepada istri murid saya. Yao Lao membelai jenggotnya dan tertawa keras. Hatinya merasakan kegembiraan saat melihat ekspresi yang agak malu muncul di wajah Sun Er. Dia secara alami memahami status Sun Er dalam klan Gu. Memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya kebanggaan. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia memperkenalkan Ziyan di sampingnya. Ziyan dan Sun Er adalah kenalan setelah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan saat itu, tetapi Sun Er kemudian pergi dan mereka berdua tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah mereka telah berubah. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun, pada saat ini, keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. Xiao Yan Gege, ini penatua Gunanhai dari klan Gu saya. Dia menemaniku untuk menyelidiki api teratai iblis pemurni kali ini. Sun Er tersenyum manis dan memperkenalkan pria tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik dengan api teratai iblis pemurnian? Mata Xiao Yan menatap sesepuh berjubah biru dan merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan tetua ini kepadanya tidak sedalam dan tak terduga seperti kepala aula jiwa, dia masih jauh lebih kuat daripada Ziyan. Klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Bukannya kami tertarik dengan api teratai iblis pemurnian. Sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan benda itu. Tidak apa-apa selama nyala api itu tidak mendarat di tangan klan Hun. Pria tua berjubah biru itu tertawa. Dia tidak mencoba untuk menunjukkan keunggulan melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang setara dan sangat tenang. Dia tidak mempersulit Xiao Yan seperti beberapa sesepuh dari klan Gu. Api teratai iblis pemurni telah muncul di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya. Segel spasial yang ada telah ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Hal ini sangat misterius. Bahkan api teratai iblis pemurni tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya sedikit pun, segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan menyegel nyala api itu. Sun Er menyeringai dan menjelaskan. Klan Hun, di sisi lain, selalu menargetkan api teratai iblis pemurni. Mereka selalu datang siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini. Sepertinya mereka tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan melirik trio dari Hall of Souls dan berkomentar. Mereka sedang menunggu api teratai iblis pemurni menghabiskan kekuatannya untuk memecahkan segel. Mata Sun Er melirik pria dengan mata hitam di antara trio dari Hall of Souls. Dia mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut berkata, Xiao Yan Gege harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun menyebutnya orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan ilahi dari klan Hun. Dia berkali-kali lebih kuat dari Hun Yu itu, yang kamu temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, dia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak terjadi kecelakaan. Hun Feng berspesialisasi dalam bertarung dengan level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah darinya. Selain itu, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan saat sparring di klan, ada luka dan kematian saat dia bertarung. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa sesepuh dalam klan Hun cukup takut padanya. Anda harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini.
Alis Xiao Yan berkedut. Matanya melayang ke pria bernama Hun Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan berikutnya dari klan Hun sangat menakutkan. Apa peluang kemenangannya jika dia bertarung dengan orang ini?